Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kajian Ramadan di serial pembacaan kitab Arab Melayu di channel YouTube Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini kita telah memasuki episode kedua, sama seperti episode sebelumnya, di mana kita akan mengulas kembali beragam karya-karya ulama Banua yang telah berjasa untuk mencerdaskan ulama Banua, khususnya di bidang kajian-kajian fikih. Yang mana jikalau episode lalu kita membahas tentang kitab Kifayatul Muhtaj, salah satu karangan dari pengasuh pondok pesantren Raudatul Amin, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan kembali karya lain dari ulama-ulama Banua. Yang mana khusus pada episode hari ini kita akan menghadirkan dua buah kitab. Jikalau sebelumnya hanya satu kitab, pada hari ini kita akan menghadirkan dua buah kitab dari dua ulama yang berbeda. Saya akan ditemani oleh salah seorang teman saya, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gus Riawan Salahuddin Wahid, selaku mahasiswa Fakultas Syariah di program studi Perbandingan Madzhab. Di sebelah saya ada Muhammad Siraji, saya juga seorang mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab, sama seperti teman saya ini. Kita akan membahas dua kitab pada hari ini. Pertama, di tangan saya ada salah satu kitab berjudul Mabadi Ilmu Fikih, yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Haji Jurmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi, yaitu dari kunyahnya ke Alabiu, dari salah satu daerah di Amuntai, di Kalimantan Selatan. Dan saudara Siraji, Megan? Di sini juga saya akan membacakan kitab karangan dari Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, yaitu berjudul Tangga Pelajaran Ibadah, yang kitab ini memang sering sekali kita kenal di kalangan anak-anak pesantren. Dan hari ini kemungkinan kami akan membahas lanjutan dari pembahasan dari masalah puasa yang identik, yang mana ketika kita membahas puasa itu ada yang namanya, yang pertama itu menahan dari lapar dan haus dari pagi sampai terbenamnya matahari. Lalu pembahasan yang kedua itu yang identik kita lakukan, yaitu sholat tarawih. Nah, maka dari ini kami akan membahas pembahasan yaitu sholat tarawih dalam dua perspektif kitab, yang nantinya akan kami coba komparasikan bagaimana pendapat dari dua kitab ini. Apakah dari kedua kitab ini memang memiliki kesamaan, ataupun malah di dalam kitab ini ternyata ada beberapa perbedaan yang perlu kita kaji kembali dan kita ulas kembali. Begitu. Memang perlu kita disclaimer terlebih dahulu bahwa hari ini pembacaan kitabnya dan studi kami secara subjektif. Tentu saja kita terbuka akan menerima kritik dan saran ke depannya. Yang mana kita mengingat kitab ini salah satu kitab yang sudah sangat lama sekali, memang salah satu kitab fikih dasar yang diajarkan baik kepada santri maupun kepada masyarakat secara umum. Sehingga banyak rekomendasi ulama-ulama Banua dan jasa-jasanya dalam pengembangan fikih, khususnya di pemikiran di Kalimantan Selatan. Sebelum kita masuk ke bab tarawih tadi, sebagai pembahasan yang kita coba kulik pada hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan masing-masing kitabnya. Di sini saya akan sedikit mengidentifikasi atau memperkenalkan dari kitab Mabadi. Jadi kitab Mabadi Ilmu Fikih ini, dia satu kitab, satu buku catur cetak begini, namun terisi dari 3 jilid. Ada 3 jilid. Jilid 1 itu membahas tentang sholat, kemudian sambungannya di jilid 2 itu membahas puasa, zakat, baru di bab ketiga atau jilid ketiga itu membahas tentang lanjutannya seperti kitab nikah dan lain sebagainya. Nah, dan uniknya di sampul kitab ini ada kutipan hadis yang menarik, yaitu mayyuridillahi bihi khairan ayyufaqihu fiddin, yaitu tentang barang siapa yang dikehendaki Allah padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Jadi ini salah satu hadis yang masyhur bagi pembelajar maupun penuntut ilmu tentang salah satu keutamaan menuntut ilmu. Kemudian di bawahnya juga tulisan Arab Melayu, yaitu disusun oleh Al-Hajj Muhammad Sarni bin Al-Hajj Jurmani bin Hajj Muhammad Siddiq Al-Alabi. Jadi beliau dari Alabiu. Kita masuk ke dalam kitabnya. Selayaknya kitab-kitab orang Banua pada umumnya, di sampul kitabnya kita diperlihatkan foto ulama dari pengarang kitab ini, yaitu dari Ki Haji Muhammad Sarni itu sendiri. Gitu. Namun di kitab ini tidak dijelaskan biografi beliau,
Namun sebelum masuk ke pendahuluan, di sini dihadirkan 2 pujian atau takrij dari 2 guru beliau. Sini ada perkataan dari Tuan Guru Haji Sabran Pendulangan, kemudian ada Tuan Guru Haji Zuhri Mahfudz yang memberikan pujian terhadap kitab ini. Jadi salah satu adabnya ulama zaman dulu itu ketika ingin mengeluarkan kitab, kadang dikasih dulu ke gurunya, so ngecek dulu, baru kalau gurunya memuji baru dirilis atau dikeluarkan. Jadi dapat restu izin dulu lah. Jadi memang budaya sami'na wa ta'na ke perguruan itu tinggi di Kalimantan Selatan. Ya, masuk pendahuluan. Kalau di tangga pelajaran ibadah gimana? Kalau kita lihat dari kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah, dari segi covernya pun terlihat ini kayaknya lebih cetakan baru ya ketimbang dari cetakan Mabadi Ilmu Fikih ini. Dan kitab ini dikarang oleh Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli. Beliau ini salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ibnu Amil Pamangkih. Nah, kalau kita lihat di awal-awal halaman ini sama seperti kitab Mabadi juga, dalam kitab ini pun juga disertakan foto beliau. Kalau kita dalam pesantren itu kan adanya adanya foto ulama di buku-buku kitab ini sebagai sebuah tabarukan, sebagai kita tuh mengenal siapa sosok pengarang dari kitab. Kemudian sebelum baca kitabnya harus kenal dulu siapa pengarangnya itu. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan kitab Mabadi yang telah dijelaskan oleh teman saya di samping tadi. Di situ dijelaskan adanya pujian atau komentar dari para guru beliau. Nah, sedangkan di dalam kitab Tangga Pelajaran Ibadah ini dimulai dengan kata pengantar dari pengarangnya langsung. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa agar kiranya karya beliau ini dapat bermanfaat, dan juga beliau menjelaskan ketika menemukan adanya kekeliruan dalam penulisan dalam kitab ini, sekiranya beliau meminta kritik dan saran. Nah, dan kalau kita buka kembali di halaman selanjutnya, beliau langsung menjelaskan pendahuluan, yang mana pendahuluan yang beliau jelaskan ini berkaitan dengan masalah hukum Islam. Nah, jadi pembagian hukum Islam itu berapa? Kemudian beliau menjelaskan secara rinci apa itu fardu, apa itu sunnah, haram, makruh, dan apa itu mubah. Nah, mungkin itu ada sedikit perbedaan dengan kitab Mabadi tadi. Oke, kalau di tangga pelajaran Risalah Tangga Pelajaran Ibadah disebutkan tentang hukum Islam, justru di kitab Mabadi Ilmu Fikih, setelah pendahuluan atau kata pengantar dari pengarang kitabnya, itu langsung masuk ke bab taharah. Bab taharah. Jadi sama seperti kitab-kitab fikih klasik yang dicetak di Timur Tengah biasanya, langsung ke bab taharah begitu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan sih. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan soal salat tarawih. Jadi kalau dikaji di Mabadi Ilmu Fikih, ketika kita bicara salat tarawih, memang salat tarawih itu dilaksanakan di bulan Ramadan, yang identik memang dengan ibadah puasa. Namun ketika membahas salat tarawih, pengarang kitab yaitu Tuan Guru Haji Sarni itu memasukkannya di bab salat, tepatnya di jilid 1. Sedangkan di bab puasa itu kan masuk ke jilid 2 di Mabadi Ilmu Fikih. Jadi di sini beliau menarasikannya itu dimasukkan dalam bagian sembahyang sunnat muakkad yang mengikuti fardu. Jadi beliau menjelaskan dulu sunnah muakkad itu yaitu mengikuti fardu. Salah satu maksudnya istilahnya bahwa sunnat muakkad itu adalah sunat yang hampir-hampir mendekati wajib. Nah, bahasanya begitu. Kalau istilahnya kalau kita sering dengarkan, bahkan Nabi pun hampir jarang meninggalkan salat sunat tersebut. Iya, benar. Benar. Oh, iya. Jadi bahasa Arab Melayu atau bahasa yang beliau pakai ini sunat muakkad yang mengikuti fardu. Jadi disebutkan salah banyak sembahyang sunat di dalamnya, salah satunya sembahyang tarawih. Sini beliau menyebutkan sembahyang tarawih waktunya itu sesudah sembahyang Isya tiap-tiap malam di bulan Ramadan, yaitu 20 rakaat 10 kali salam yang lebih afdol dikerjakan dengan jamaah. Jadi ketika membahas atau berbicara tentang sembahyang tarawih, beliau langsung menyebutkan dari karakteristik sembahyang tarawihnya, bukan dari sejarahnya atau apa, langsung karakteristiknya. Memang kelas ini memang begitu ringan dan mudah dibaca untuk orang-orang yang baru belajar atau masuk di dalam fikih. Pertama, beliau menyebutkan waktunya itu sesudah sembahyang Isya tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Ini salah satu penghususan ya, sembahyang tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian
yaitu 20 rakaat. Nah, ini yang menarik. Memang ketika masuk di awal tadi disebutkan oleh dan masuk di pujiannya Tuan Guru Haji Sabuan Pendulangan, memang kitab Mabadi Ilmu Fikih ini berfokus di mazhab Syafi'i. Selayaknya mazhab yang mayoritas dianut di Kalimantan Selatan. Jadi memang beliau langsung masuk ke 20 rakaat. 20 rakaat. Jumlah pastinya begitu. Kemudian 10 kali salam. Maka dengan 10 kali salam ini maka identiknya 2 kali 2 kali. Masna kalau istilahnya. Jadi 2 kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Kemudian yang lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah. Beliau sini ada catatan sendiri bahwa sholat tarawih ini dalam tanda kutip masih bisa dilakukan secara sendirian dari narasi tersebut. Cuman kata beliau yang lebih afdol atau yang lebih bisa mendapatkan keutamaan itu dikerjakan dengan berjamaah. Tentunya ini sendiri itu berangkat dari sejarah atau yang dibawa oleh Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar tentang tarawih ya. Dia dimasukkan secara langsung. Cuman beliau tidak menjelaskan kenapa diafdalkan berjamaah, tidak menjelaskan. Cuman ketika ini membahas tentang orang cukup tahu ternyata sholat tarawih itu afdolnya berjamaah. Nah, ini mungkin jadi salah satu fenomena atau pencipta suasana tarawih ramai di Kalimantan Selatan gitu kan. Bahkan lebih ramai di sebelum puasa. Kalau di tangga pelajaran ibadah? Nah, kalau di tangga pelajaran ibadah, masalah sholat tarawih ini masuk di bab sholat juga, sama seperti di kitab Mabadi Ilmu Fikih. Namun di sini beliau memasukkannya di dalam istilah sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Nah, karena di sini beliau menjelaskan sembahyang sunat ini terbagi menjadi 2. Ada yang disunatkan berjamaah, yang kedua tidak disunatkan berjamaah. Nah, di sini ada beberapa pembagian dari mana salat yang disunatkan untuk berjamaah. Salah satunya ini disebutkan beliau di halaman 55, yaitu sembahyang tarawih. Nah, di sini beliau menjelaskan ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Waktunya sesudah sembahyang Isya sampai timbul fajar. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan dari kitab beliau ini tidak jauh beda dengan yang dijelaskan oleh teman saya tadi di samping dengan kitab Mabadi Ilmu Fikih. Dan juga dijelaskan juga di sini tiap-tiap 2 rakaat itu wajib 1 kali salam. Artinya masna juga. Nah, kemudian di sini ada hal yang unik nih di dalam kitab tangga ibadah, pelajaran ibadah ini. Ada diksi kata beliau yang menjelaskan jika sembahyang tarawih ini dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, maka sembahyangnya tidak sah bagi yang menyengaja lagi tahu. Nah, ini nih kalau justru karena kami merupakan mahasiswa perbandingan mazhab, di sini ada satu permasalahan yang unik dikarenakan beliau seolah-olah menjustifikasi bahwa ketika orang itu tahu sholat tarawih itu dikerjakan dengan 4 rakaat dengan 1 kali salam atau lebih, maka di sini beliau mengatakan tidak sah. Nah, padahal kalau kita telah lebih dalam kembali, apakah memang di Kalimantan Selatan ini sholat tarawihnya itu memang masna-masna? Setahu dari saudara Gustiawan, apakah memang seperti itu? Oke, memang ketika kita berbicara mayoritas umat Muslim Kalimantan, itu prakteknya ini karena kitab ini telah hadir mewarnai masyarakat Kalimantan Selatan sebenarnya, sehingga sudah otomatis masna-masna dua. Begitupun di kota maupun di desa dua. Cuman hal menarik tadi karena di beliau Al-Mukarram Tuan Guru Zuhdi tadi, Tuan Guru Haji Zuhdi Pemangkih ini menyebutkan wajib 2 rakaat di narasinya, wajib 2 rakaat. Kira-kira bagaimana dalam kajian dengan mazhab ini? Oh iya, benar sekali. Ada hal yang unik kalau kita kaji lebih dalam. Apakah memang sholat tarawih ini memang diwajibkan 2 rakaat masna-masna mengikuti hadis yang telah kita sering dengar itu? Nah, kalau kita telah lebih dalam, ternyata di Kalimantan Selatan ini pun ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat tarawih itu dengan 4 rakaat 1 kali salam. Nah, dan apakah memang pendapat ini yang mengerjakan 4 rakaat ini memang tidak salah dan tidak sah? Nah, kalau kita lihat dari segi hadis dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW,
Di situ ada beberapa sebenarnya untuk masalah rakaat tarawih pun ada berbeda-beda pendapat. Karena kalau kita lihat dari kaum-kaum misalkan kaum-kaum yang tuha atau kaum yang perkotaan misalkan, kalau orang-orang kampung itu biasanya memang mengenal sholat tarawih itu 20 rakaat dulu. Artinya rakaatnya itu 20 dulu. Kemudian dengan 2 rakaat satu kali salam. Namun ketika kita ke kota, maka di kota itu ada beberapa warna. Nah, yang kita lihat sekarang ini secara pengalaman pribadi, ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 2 rakaat satu kali salam. Nah, dengan 3 witir yaitu 2-1. Namun ada juga beberapa masjid yang mengerjakan justru cuma 8 rakaat. Ada yang 2 rakaat di setiap satu kali salamnya. Namun ada juga 4 rakaat satu kali salam. Dan witirnya pun ada yang 3 dan ada 2-1. Nah, ada hal yang unik nih. Nah, jadi ada formasinya masing-masing. Iya, ada formasi. Ada 4-4-3, ada 4-4-2-1. Nah, ada 20-21. Iya. Kalau di kota itu ada plural, keanekaragaman di kota ini. Nah, lalu kalau kita lihat dari segi konteks perbandingan, kalau kita melihat dari kami yang berlatar belakangkan anak-anak perbandingan, permasalahan rakaat tarawih ini memang pernah kami bicarakan di ketika praktikum A. Nah, ada nih di perdebatan di soal pengkajian soal pendapat NU dan Muhammadiyah ya. Nah, kalau kita lihat dari segi pendapat NU sendiri, memang umumnya NU sendiri lebih kepada pendapat sahabat. Karena awal mula tarawih 20 rakaat itu dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Nah, karena memang kalau dilihat dari ketika Nabi mengerjakan sholat tarawih, istilah kata tarawih pun tidak ada di zaman Nabi. Karena istilah tarawih pun artinya kan kalau kita jadi terminologi istilah kata tarawih istirahat. Nah, gimana? Kalau orang-orang kita kan kalau orang Banjar mungkin lebih mengenal tarawih. Tarawih ini sembahyang tarawih pokoknya beda, sembahyang tarawih beda. Sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, istilah kata tarawih ini memang tidak jauh beda dengan sholat malam pada umumnya. Nah, kalau saya lihat misalkan nih di kajian Tarjih Muhammadiyah, di sana jelaskan bahwa memang istilah sholat tarawih ini tidak jauh beda dengan istilah sholat tahajud sebenarnya. Karena di sholat tahajud perbedaannya sedikit saja. Sholat tahajud itu dikerjakan di luar Ramadan dan dikerjakan itu setelah tidur malam. Jadi bangun dulu lalu sholat tahajud. Nah, sedangkan sholat tarawih ini itu dikerjakannya di bulan puasa dan dikerjakan setelah Isya. Nah, lalu memang ada beberapa hadis yang menjelaskan sholat tarawih ini, namun bukan dengan direksi kata sholat tarawih. Namun yang ada tuh bahwa Aisyah menjelaskan dalam hadisnya bahwa Nabi itu tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi perdebatan nantinya di kalangan masyarakat. Apakah memang kita tuh wajib mengamalkan hadis tersebut secara utuh, tekstual hadis tersebut, artinya kita wajib mengerjakan sholat di bulan Ramadan itu tak lebih dari 11. Artinya 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaatnya witir. Nah, atau justru mengamalkan daripada pendapat dari sahabat Umar bin Khattab yang beliau mengerjakan 20 rakaat. Karena kan salah satu sahabat ini kan ikutan. Jadi artinya tuh memang pendapat sahabat ini bisa jadi satu rujukan, bukan hanya pendapat dari Nabi, karena sahabat sejaman dengan Nabi, tahu perilaku Nabi, dan terkadang Nabi pun membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, kalau dari segi pendapat ini, kira-kira Mas dari teman. Ketika kita bicara soal kitab ini, tentu kitab ini dihadirkan untuk menjawab masyarakat pada zaman itu. Iya. Dan hadir pada zaman tersebut, benar. Gitu kan. Apalagi kalau kita bicara itu kan kaitannya dengan ormas sebenarnya. Iya, ormas sebenarnya. Sudah antara NU dan Muhammadiyah. Iya, benar. Cuman ketika kita bicara soal kitab ini kajian tentang mazhab Syafi'i. Iya. Tentang mazhab Syafi'i sehingga corak-coraknya pun mazhab Syafi'i begitu. Cuman pada akhirnya pun kesimpulannya bahwa baik yang 4 maupun dengan formasi apapun itu, baik yang witirnya langsung 3 atau 2-1 sekalipun, tetap ada dasarnya tadi kan dijelaskan, sehingga memang kitab ini direkomendasikan sebagai pegangan awal masuk pada fikih. Namun untuk masuk lebih dalam tentang fikih-fikih lainnya perlu membaca kitab-kitab lain. Iya, benar sekali. Namun
kita tidak meragukan keilmuan dari dua pengarang kitab Ya, ini, benar. baik Tuan Guru Zulki Haji Sudi maupun Tuan Guru Haji Sarni ini, bahwa beliau memang telah berjasa luar biasa untuk memberikan pemahaman tentang fikih maupun menyebarkan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Banua, khususnya lagi Kalimantan Selatan gitu. Namun pada akhirnya juga mau baik yang 11 maupun yang 23 itu lebih baik dibanding tidak sholat tarawih. Ya, benar sekali. Itu penting sekali. Iya, itu Perlu benar. dicatat. Cuman jadi ensiklopedia tambahan bahwa perkaya bahwa ada pendapat-pendapat lain khususnya di bagi yang tarawih ini. Jadi menarik sekali tadi dibahas tentang bagaimana ulama terdahulu dan bagaimana mungkin bisa jadi salah satu kajian tersendiri bagaimana masyarakat kita banyak yang melaksanakan 20 tadi dibandingkan yang 8 misalnya. Jadi itu menarik. Oh iya benar. Dan memang kedua kitab ini didesain itu memang khusus untuk masuk permulaan untuk ibtidah biasanya. Iya benar sekali. Ibtidah untuk permulaan. Dan cara penyampaian sebagaimana ditampaikan Tuan Guru Haji Zuhdi tadi itu per poin tadi kalau salah ya. Iya, per poin itu. Poin disebutkan satu. Iya benar. Yang memang fungsinya untuk memudahkan. Iya, memudahkan Para pembacanya, khususnya masyarakat yang masih awam untuk masuk ke dalam fikih. Karena kalau kita mendengar istilah kata mazhab, orang-orang di kampung pun kalau dengar istilah jurusan perbandingan mazhab pun agak gimana ya? Ya benar. Itu curhatan kita itu jangan benar itu. Jadi ketika ingin menjelaskan perbandingan mazhab pun lebih kepada pendapat-pendapat yang memang lebih familiar di masyarakat, itu akan lebih mudah diterima mungkin ya. Ya benar. Jadi kalau saya rasa justru pendapat-pendapat beliau ini memang pendapat yang mayoritas diterima di masyarakat. Jadi beliau menjelaskan isi kitab masalah tarawih ini pun beliau berusaha menjelaskan agar masyarakat khususnya di kampung-kampung itu mudah melaksanakan tarawih. Nah, ketika beliau menjelaskan perbedaan pendapatnya mungkin akan menjadi sesuatu yang sulit dilaksanakan karena bisa jadi perpecahan. Bisa jadi kan? Ya. Nah, mungkin justru beliau di sini terlihat sekali bagaimana kemampuan beliau itu berbicara kepada bahasa kaumnya. Karena Nabi ala lisani qaumi. Ya, benar. Nah, dari diksi bagaimana penggunaan Arab Melayunya tadi, diksinya dan lain sebagainya itu memudahkan untuk pembaca-pembaca awal gitu. Mungkin cukup ya pembahasan kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Tentu kami juga mengajak kepada para penonton untuk ikut serta mungkin berdiskusi soal ini dan mengulik lebih dalam apalagi tentang keistimewaan kitab ini khususnya untuk karya-karya ilmiah ulama Banua. Mungkin kita cukupkan. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.